Apa anjir? Ada cowok hujan-hujanan di depan gerbang sana. Hah? Mana? Iya. Oh my god, mana ganteng banget lagi. Dari seragamnya ya kan? Kayaknya dia dari SMA Sakura gak sih? SMA Sakura yang terkenal itu loh. Ih, itu cowok tipe gue banget deh. Udah ganteng, anak motor. Pengen gue cubit deh pipinya. Algara, ngapain dia kesini? Tia, lo percaya nggak? Kalau misal tuh cowok plot twistnya sama gue. Ih, apaan sih? Dia itu cowok gue. Hah? Cowok lah. Dih, apaan sih lo? Halu deh. Mana mau dia suka sama cewek modelan kayak lo? Ih, harusnya gue yang bilang ke lo. Lo tuh yang halu. Orang dia pacar gue. Nih, gue buktiin kalau lo nggak percaya. Gue bakal kesana sekarang. Lah anjir, beneran dia kesana? Coba kita lihat yuk. Saya kan udah bilang, kamu nggak boleh masuk asrama ini tanpa ada janji. Bentar aja loh, Pak. Saya mau ketemu sama pacar saya. Nggak lama-lama kok. Pacar. Tidak bisa. Anjing. Ya sudah, tunggu apa lagi? Silakan, kamu boleh pergi dari sini. Tunggu, Pak. Dia teman saya, Pak. Biarin dia masuk ya, Pak. Bentar aja kok. Ya sudahlah, jangan lama-lama kalian. Iya, makasih ya, Pak. Kok kamu tadi bilang aku teman kamu sih, Yang? Aku ini pacar kamu loh. Oh, jadi kamu kayak gini di sini? Ih, bukan begitu, sayang. Di asrama ini tuh nggak boleh yang namanya pacaran. Itu dilarang. Dan kalau sampai ada yang ketahuan, nanti bakal dapat hukuman. Oh gitu. Iya maaf, aku nggak tahu ya. Ih, jangan geser-geser kau. Jatuh nanti aku. Ih, diem lah lo. Ketahuan nanti, bersih kali congormu itu. Hah? Ngapain mereka? Gimana? Kedengeran nggak? Ih, enggak anjir. Bentar. Lah, kemana mereka? Hilah sih, bersik mulu dari tadi. Pasti mereka dengar makanya pergi. Apaan? Kok gue yang salah? Lo juga salah tadi. Ya udah langsung aja. Kamu ngapain jauh-jauh kesini? Hujan-hujanan lagi. Nanti kalau kamu sakit gimana? Aku juga kan yang repot. Repot kenapa? Repot karena mikirin kamu terus. Ya udah langsung aja. Kenapa? Ada masalah kah? Iya, masalahnya aku kangen banget sama kamu. Ih, serius loh. Malah bercanda. Ini kita gak ada waktu lagi. Iya, kamu tahu? Nana. Iya, dia yang udah kebongkar semuanya. Di hadapan semua orang. Gue gak nyangka sama Angel. Dia kerja sama Ariana buat nyingkirin gue. Anjing. Intinya sekarang, kita harus waspada sama mereka berdua. Mereka tuh bahaya, apalagi Ariana. Kita ikuti aja permainannya. Mau sampai mana mereka bertahan. Nah, sekarang nama baik kamu udah kembali. Semua orang udah percaya lagi sama kamu. Lalu kamu gimana? Mau pulang atau di sini? Gue gak tahu, Al. Gue udah nyaman di asrama ini. Lagian kalau gue pulang, gue malas ketemu Ariana. Iya sih, tapi emang lo gak kangen sama gue? Gue gak bisa, Ref. Hidup jauh dari lo. Secepatnya aku pulang kok. Tapi gak sekarang. Ya. Kapan?
Algaramu ini menunggumu di sana. Kalau nanti gue digondol janda anak 4 gimana? Karena nggak ada yang nemenin. Ya nggak mungkin lah. Nggak ada satu orang pun yang boleh ngambil cowoknya Reva. Algara itu milik Reva, nggak ada yang lain. Yang, kamu sayang gak sama aku? Pakai nanya lagi. Ya sayang lah. Kalau kamu sayang, Ih, nggak mau ah. Ini tuh di asrama. Nanti kalau ada yang lihat gimana? itu tandanya kamu gak sayang sama aku. Udahlah, males aku. Lagian aku cuma minta 1 kali, tapi kamu gak pernah mau. Udahlah, males aku ngambek. Ya udah, aku pulang ya. Waktunya udah habis. Bocen mulu. Biasa anak muda, Pak. Kayak bapak nggak pernah muda aja. Ya udah, saya pamit ya, Pak. Kamu lihat kelakuan anak kamu? Ini akibat karena kamu sering manjain dia. Mas, ada apa sih? Jangan marah-marah dulu. Kita bicarain ini baik-baik. Nggak bisa. Anak kamu ini udah kelewatan. Dia udah bikin onar di sekolah. Dan sekarang, namanya udah dicoret dari sekolah. Mas, maksud kamu Angel dikeluarin dari sekolah? Iya, ini karena ulah dia sendiri. Papa itu kerja siang malam buat masa depan rumah ini. Tapi apa? Anak kita malah bikin malu. Dasar anak yang diuntungkan. Sekarang, ditambah perusahaan kita udah bangkrut. Kita udah gak punya apa-apa lagi. Hancur semuanya, hancur. Dari mana Nana dapetin rekaman itu? Sementara waktu Aksa ngambil rekaman CCTV itu, kosong, gak ada gambar apapun. Tapi kenapa gue agak curiga sama Aksa ya? Kyo, lo di mana? Gue butuh bantuan. Kenapa, Al? Ada apa? Gue curiga sama Aksa. Ada yang aneh sama gerak-geriknya belakangan ini. Aneh gimana? Dia terlalu diam, tapi kelihatannya kayak nyimpen sesuatu. Gue pengen lo cari tahu tentang dia, apapun. Dia tinggal di mana, dia sering ketemu siapa, bahkan kebiasaannya. Maksud lo pengen gue mata-matain dia? Bukan cuma mata-mata, tapi dalamin. Gue butuh info lengkap soal dia. Ada sesuatu yang gak beres. Oke, besok gue cari tahu soal ini sama Ata. Thanks ya, bro. Bajingan! Kenapa bisa seperti ini? Angel dasar tolol. Gue bilang hati-hati malah bikin celah. Nana, dia udah berani ikut campur urusan gue. Gue pasti lo gak bakal selamat, nah. Lo bakal nyesel karena udah cari gara-gara sama gue. Dan lo, Reva, lo pikir lo udah menang? Belum, gue belum kalah. Sampai lo mati di tangan gue. Bibi ngapain di sini, Bi? Enggak, Nyonya. Tadi Bibi mau Bibi dengar semuanya? Bibi nggak usah bohong.
Sampai Bibi buka mulut ke papinya Reva. Nyawa Bibi jadi taruhannya. Ucapkan itu, Bi. Aku gak main-main. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf, Pak. Saya mengganggu sebentar. Saya mau tanya. Bapak kenal anak ini nggak ya, Pak? Namanya Aksa. Dia sekolah di SMA Sakura. Barangkali Bapak tahu ya kan? Bisa kasih info soal alamat rumahnya. Maaf ya, Nak. Saya kurang tahu soal anak itu. Soalnya saya juga baru pindah ke sini sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi belum sempat kenal banyak orang. Apalagi anak-anak sekolah. Oh gitu ya, Pak. Ya udah, makasih ya, Pak. Tapi kalau semisal Bapak lihat anak ini, tolong langsung kabari saya ya, Pak. Ini nomor saya. Oh, iya ya, siap. Nanti saya kabarin kalau lihat. Ya udah, saya pergi dulu ya, Pak. Capek banget anjir, gak nemu rumahnya. Itu deh nenek-nenek. Coba kita tanya yuk. Lah anjir, nenek-nenek. Mana tahu dia. Palingan juga pikun. Ya kan belum nanya. Siapa tahu dia paham sama Aksa. Ingat ya, jangan dilihat dari bentuknya, tapi hati dan pola pikirnya. Gimana sih lu? Anjay. Iya deh. Yaudah. Permisi, Nek. Iya, ada apa ya? Mau beli sayuran. Ini sayurannya masih seger-seger banget. Habis ngambil dari pasar. Sok atuh, dipilih yang mana? Bukan, Nek. Kita bukan mau beli. Tapi kita mau nanya sama Nenek. Nenek tahu anak ini nggak ya, Nek? Namanya Aksa. Dia sekolah di SMA Sakura. Barangkali Nenek kenal dan tahu alamat rumahnya. Hihi. Kan, bilang apa gue? Kenapa, Nek? Nenek kenal sama dia? Nenek tahu anak ini. Dia itu anaknya Bu Santi. Rumahnya di Gang Tikus nomor 78. Tapi mereka udah lama pindah. Oh, Nenek tahu nggak mereka tinggal di mana sekarang? Kalau itu Nenek kurang tahu. Soalnya mereka pindahnya malam-malam. Nenek juga jarang ketemu sama mereka. Oh, gitu ya, Nek. Tapi Aksa cuma tinggal sama ibunya atau ada saudara yang lain? Ada satu. Aksa itu punya kakak perempuan. Namanya Aryano atau Aryana ya. Ya itulah. Tapi dia sudah menikah. Jadi sekarang dia cuma tinggal berdua sama ibunya. Udah jelas. Pasti dia Aryana. Jadi Aksa itu adiknya Aryana. Ya udah, kalau gitu makasih ya, Nek, informasinya. Iya, sama-sama. Ini, Nek, ada sedikit rezeki dari saya buat Nenek. Hitung-hitung, ini karena Nenek udah bantu kami. Iya, repot-repot segala. Makasih ya, Nak. Saya doakan semoga rezekinya lancar. Dan semoga cepat dapat jodoh. Amin. Makasih doanya, Nek. Kami pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue udah dapat informasi tentang Aksal. Gimana? Jadi ternyata Aksa itu adiknya Aryana. Selama ini dia satu kelompokan sama Aryana buat nyingkirin Reva. Apa? Adiknya Aryana? Pantesan aja dia pura-pura baik di depan kita. Padahal dia tahu semuanya. Anjing. Gue dapat informasi ini dari nenek-nenek penjual sayuran. Dia itu tetangganya Aksa. Terus dia sekarang tinggal di mana?
Kalau itu kita nggak tahu, Al. Kita cuma tahu lokasi rumah lamanya. Brengsek, bajingan, bajingan. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai. Tamyungger. Ongke, ungger. Ongke, ongke, ungger. Ongke, ungger. Permisi. Oh my god, ada Kalgara sama Kak Gio. Anjir, mereka ganteng banget, Cok. Mereka ngapain ya kesini? Pasti cari gue itu. Dia najong, pede banget lu. Ih, iri lu. Iya. Kenapa ya, Kak? Ini kelasnya Nana kan? Dia di mana? Iya bener, Kak. Tapi Nana nggak masuk hari ini. Dia lagi sakit. Oh, ya udah. Thanks ya. Oke, Kak. Aksa 2 hari ini nggak kelihatan. Dia nggak berangkat sekolah. Kayaknya dia udah tahu kalau kita curiga sama dia. Iya ya. Dia emang nggak kelihatan dari kemarin, anjay. Anjing. Terus gimana, Al? Halo, Her. Gue mau lo cerita tahu di mana keberadaan Aksa. Gimana pun caranya. Nanti gue kirim fotonya ke lo. Oke, siap tuan. Ketika seorang Algara turun tangan. Wih, ngeri bejir. Tante, udah lama ya kita gak ketemu. Gimana kabarnya? Tante sehat? Sehat dong, kamu tumben banget datang ke sini. Ada apa, Riana? Tadi mumpung lagi di luar, Tante. Jadi mampir deh. Oh ya, Tante. Aku ada bawain sesuatu loh buat Tante. Nih. Wah, ini apa, Riana? Aduh, repot-repot segala kamu ah. Enggak lah, Tante. Aku kan beli ini buat calon mertua aku. Hah, bisa aja kamu, Ariana. Ngomong-ngomong, Tante, Algara lagi sibuk gak hari ini? Soalnya Ariana pengen banget bisa quality time bareng dia. Udah lama juga kan kita gak ngobrol berdua. Iya, coba nanti Mama bilang ini ke Algara ya, sayang. Mama juga setuju banget kalau kamu sama Algara. Karena kalian berdua itu cocok. Tapi Algara, ya begitulah. Nanti Mama coba omongin ini lagi ke dia ya. Makasih ya, Tante. Tante baik banget deh. Iya, sayang.
Halo, gimana Her? Saya sudah menemukan di mana posisi Aksa sekarang, Tuan. Dia ada di perumahan Jenderal Kusuma. Selama ini dia tinggal sama ibunya. Jenderal Kusuma? Oke, kirim lokasinya ke gue sekarang. Pantauin dia terus. Jangan sampai dia lolos. Baik, Tuan. Loh, Al, kamu mau pergi kemana? Algara pergi sebentar, Pak. Ada urusan. Lah, giliran papanya pulang awal, malah dianya yang sibuk. Ah. Gue nggak akan biarin lo pergi gitu aja, Aksa. Bajingan, akhirnya gue nemuin lo. Brengsek. Itu mobil siapa? Bangsat lo! Hah, ternyata lo ikut juga dalam permainan ini. Gue tahu kok, lo itu adiknya Ariana kan? Buat apa lo nyembunyiin rekaman CCTV itu, anjing? Gue kira lo tuh baik mau bantu kami, tapi ternyata sama aja, kelakuannya kayak bangsat. Anjir, kok dia bisa tahu posisi gue di sini? Hei, santai dong, men. Gue ngelakuin itu karena gue disuruh sama kakak gue. Kalau nggak karena duit, mana mau gue. Lagian soal masalah itu, tau udah kebongkar semuanya kan di depan semua orang. Terus kenapa lo cerita lagi? Babi, mending lo mati dari dunia ini, anjing. Lo berani cari masalah sama gue, itu salah, men. Ini belum seberapa, karena gue masih ada rasa manusiawi sama lo. Tapi kalau lo cari gara-gara lagi sama kita, jangan harap hidup lo tenang. Bajingan. Jadi gue yang kena. Aduh, Algara mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Papa tahu nggak Algara pergi kemana? Ditelepon nggak diangkat, Tica juga nggak dibales. Mana papa tahu, Ma? Tadi pas aku pulang, Algaranya pergi buru-buru katanya. Hih. Iya, halo? Oh, dengan Pak Doni. Iya, kenapa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al? Kamu dari mana aja sih? Mama telepon gak diangkat. Mama ini mau ngomong penting sama kamu. Tumben banget, Mah. Mama udah pulang. Biasanya malam pulangnya. Iya, karena Mama mau bicara penting banget sama kamu. Karena ini demi masa depan kamu, Algara. Apa, Mah? Mama udah lama mikirin soal kamu sama Ariana. Mama tuh suka banget sama dia. Anaknya sopan, cantik, pinter lagi. Mama pengen kamu ngejalanin hubungan yang lebih serius sama dia. Apa? Mah, Al kan udah pernah bilang sama Mama. Al gak suka sama Ariana. Al? No. Kamu gak boleh nolak. Ini udah keputusan Mama. Mah, dengerin Algara. Iya, apa-apa? Ariana itu mantan pacar Algara. Hah? Apa? Serius lah, Al. Jangan bercanda deh. Iya, Mah. Ariana itu ninggalin Al buat nikah sama laki-laki yang umurnya jauh lebih tua dari dia. Hah? Maksud kamu, Ariana itu udah menikah? Terus menikah sama orang yang umurnya jauh berbeda dari dia? Maksud kamu, aki-aki gitu? Hah? Iya, Mah.
Ariana udah menikah. Terus kenapa selama ini kamu gak cerita ke Mama, Al? Karena setiap Al mau bicara ini ke Mama selalu sibuk sama kerjaan. Dan Mama juga udah percaya banget sama Ariana. Enggak, ini gak cocok ini. Mama marah ya sama Algara? Enggak, Mama gak marah sama kamu. Mama berterima kasih sama Algara. Karena Algara udah kasih tahu Mama siapa sebenarnya Ariana. Ya udah, Mama mau balik lagi ke kantor. Panas sekali lah. Udah kayak di oven aja rasanya. Duh, sakit semua anjir badanku. Lo lapar, Ref? Iya, lapar banget aku, Cok. Makanlah yuk. Ngapain sih dia? Lo ngapain anjir? Gue tuh lapar, ayo makan Ege. Sabar Pea, gue lagi nulis sesuatu. Hah? Dan ya, selesai. Tada! Wow. Jadi, kita hari ini bakal masak sup iga sapi. Ini resep dari nenek gue, dijamin enak pawa. Ya, please. Gue pengen banget makan sama sup iga sapi. Ngidam lu, ayo lo. Lu hamil anak siapa itu? Ih parah, gak bener ini. Fitnah, otak lo tuh isinya sinetron semua. Bercanda anjay, seru amat lu. Yaudah yuk. Nah, lo ikut gak Sah? Sebenarnya gue males banget sih. Tapi ya udahlah, daripada gue sendirian di sini. Bagus. Yaudah yuk. Beberapa menit kemudian. Wih, rame kali, Bah. Nah, sekarang siapa yang mau masak? Gue nggak bisa masak. Jadi kalian berdua aja yang masak. Nanti kalau gue yang masak asin lagi. Mau kalian? Tadi katanya mau bareng-bareng masaknya. Gimana sih lu? Orang lu yang tahu resepnya. Masa cuma kita berdua yang masak? Ya, tadi kan gue udah nulis resepnya. Nulis aja butuh tenaga loh supaya kalian bisa baca. Lah anjir, mana bisa begitu? Udahlah, karyawan-karyawanku yang enak ya masaknya. Bos tunggu di meja makan. Dadah. Kampret lah. Capek ah. Daun bawang, seledri, kentang, wortel, sama tomat. Ini dipotong-potong. Terus bumbunya Oke. Ih, sebenarnya gue males banget ngomong sama dia. Lo potong-potongin sayuran ya. Jangan lupa dicuci dulu biar bersih. Gue mau nyiapin perbumbuannya.
Potong yang bener itu. Jangan kegedean, nanti nggak bisa ditelan. Terus juga jangan kecilan juga. Ih, bawel amat sih lu. Lu nggak lihat nih gue lagi motongin. Senak jidat lu aja suruh-suruh. Emang gue babu lu apa? Terserah lu lah. Capek gue. Aduh. Hi, kenapa? Tangan lo kena pisau. Aduh, gimana sih lo? Ini nih, kalau kerjanya nggak ikhlas pasti gini. Aduh. Berdarah lagi itu. Bentar ya, gue ambilin P3K dulu. Kenapa lo liatin gue begitu? Ya, gue tahu gue cantik. Dih, apaan sih lu? Udah selesai. Udah, mending lo duduk aja deh. Biar gue aja yang masak. Lagian tangan lo lagi sakit. Tapi... Udah, gak apa-apa, gue aja. Ternyata Reva baik ya orangnya. Selama ini gue salah menilai dia. Widih, setelah gue tunggu-tunggu, akhirnya selesai juga. Wah, kalau dilihat dari tampangnya nih, kelihatannya enak. Gak tahu rasanya. Coba lo cobain, terus nilai dari 1 sampai 10. Oke. Hah, makanan apaan ini anjir? Hah, kenapa? Gak enak ya? Enak banget. Ini persis banget sup iga masakannya nenek gue, Ref. Gue kasih nilai 1 juta per 10. Anjir, gue kira gak enak, kampret. Wah, gila sih ini. Sup iganya nendang banget rasanya. Iya kan? Apa gue bilang? Hah? Serius loh? Coba-coba. Anjay, skill masak gue keluar. Kalau gini gue bisa masuk MasterChef auto lulus gak sih? Kalau gue jadi jurinya, udah gue pungut loh supaya bisa masakin gue tiap hari. Dih, sorry. Kenapa perasaan gue gak enak banget ya? Coba gue telepon papi deh. Iya sayang, kenapa? Tumben banget kamu telepon papi. Kamu udah gak marah lagi? Nggak kenapa-napa, Pi. Tadi Reva cuma tiba-tiba kepikiran aja sama papi. Papi nggak kenapa-napa kan? Kamu kangen ya sama papi? Papi gak kenapa-napa kok sayang. Kamu gimana kabarnya di situ? Ya beginilah, Pi. Kehidupan di asrama. Semua orang di sini baik-baik kok. Kamu sehat-sehat ya di sana? Ini gambaran kalau misal papi udah nggak ada di dunia ini. Jadi kamu bisa mandiri tanpa adanya papi. Ih, papi ngomong apaan sih? Nggak boleh gitu ah. Semarah-marahnya aku sama papi. Papi itu adalah orang tua aku. Meskipun mami udah nggak ada, tapi masih ada sosok ayah yang aku punya sekarang. Iya sayang, maafin papi ya kalau belum bisa menjadi ayah yang baik buat kamu. Ya udah, Reva tutup dulu ya, Pi.
Kenapa lo? Kelihatannya sedih gitu mukanya. Enggak, gue gak kenapa-napa. Ih, nyesel gue tanya. Ariana, enggak. Ariana udah menikah. Enggak, ini enggak cocok ini. Halo Tante, gimana? Jadi kan nanti kita pergi ke mallnya. Aku udah cariin baju yang bagus loh buat Tante. Yang warnanya biru tua gitu, lucu deh. Cocok kalau dipakai sama Tante. Kamu masih bisa tertawa ya, Ariana? Hah? Maksud Tante? Kamu tuh gak malu ya? Udah punya suami. Masih berani-beraninya kamu telepon Tante dan deketin Algara. Hah? Kok Tante Marisa bisa tahu semuanya? Tante, aku bisa jelasin. Aku... Nggak ada yang perlu kamu jelasin. Kamu pikir Tante ini apa? Boneka yang bisa kamu permainkan? Tante udah anggap kamu kayak anak sendiri. Tante percaya sama kamu, Ariana. Tapi ternyata kamu penipu besar. Tante, aku minta maaf. Aku cuma takut kehilangan Algara. Aku tahu aku salah. Tapi aku gak pernah main-main. Salah? Salah kamu tuh bukan cuma satu, Ariana. Kamu udah ngerusak kepercayaan Tante. Kamu udah nginjak-nginjak perasaan anak saya. Mulai sekarang dan detik ini juga. Jangan pernah lagi kamu muncul di hidup Algara. Tante gak akan pernah izinin kamu sama dia. Tante, tolong jangan kayak gini. Aku mohon. Aku bisa jelasin ini semua ke Tante. Udah cukup. Sekarang Tante sadar. Kamu bukan perempuan yang pantas untuk anak saya. Jadi gimana bro? Lo udah ketemu sama Aksa? Udah kemarin. Gue hajar habis-habisan tuh orang. Ternyata dia tinggal di perumahan Jenderal Kusuma. Terus, lo udah bilang apa-apa nggak? Gue udah ngasih peringatan ke dia. Kalau sampai dia ngelakuin itu lagi, habis dia di tangan gue. Hah, ya mantap-mantap. Lagian muka ganteng hatinya dajal. Siapa yang ganteng, ha? Alamak, najisnya. Hah? Kenapa? Emang bener kok dia ganteng. Cuman hatinya aja yang jahat. Kenapa sih lu, Jeff? Sensi gitu. Cembukur ya. Hah? Apaan sih anjing? Ala-ala, kelihatan banget cemburunya. Oh ya guys, aku ada rencana mau ngasih sesuatu ke Nana. Ini bentuk terima kasih karena dia udah ngumpulin bukti kalau Reva gak bersalah. Kalian mau ikut gak? Oh ya, gue dari kemarin belum ketemu sama Nana. Kata teman kelasnya dia sakit. Nah, pas banget tuh. Kita jengukin dia bareng-bareng. Tapi rumahnya Nana di mana? Emang tahu kalian? Kalau setahu gue sih dia tinggal di apartemen. Dia itu tinggal sendiri. Orang tuanya udah gak ada. Kamu tahu semuanya, Sin? Gila banget, dapat info dari mana? Dari sepupu gue. Dia kan satu kelas sama Nana. Diam-diam gini gue tahu semua informasi. Anjay. Terus kita mau kesananya kapan nih? Tahun depan. Ya sekarang lah, Bub. Pakai nanya lagi. Ya biasa aja kali. Yaudah, ya pergi. Paket. Paket. Perasaan aku nggak pesan apa-apa deh. Hah? Lo siapa? Lo mau ngapain?
Tapi Nana, kok gue chat belum dibalas ya? Centang satu lagi. Jangan-jangan dia nggak ada di apartemen. Hah, terus gimana dong? Udah jauh-jauh ke sini. Ya, kita tungguin dulu aja coba. Kalau nggak tanya sama pegawai di sini. Iya, kita coba dulu aja lah ya. Anjir. Hah, alamak apa nih? Nana, itu Nana kan? Nana? Hah, siapa yang lakuin ini? Nggak mungkin kalau dia bunuh diri. Ngeri kali anjir. Di kepalanya ada pisaunya. Ini kayak semacam dibunuh nggak sih? Tapi siapa yang bunuh? Gimana? Suka nggak kejutan dari gue? Ini peringatan buat lo. Karena lo udah berani sama gue. Oh, Nana juga emang salah. Karena dia terlalu ikut campur urusan gue sama Karyana. Bajingan anjir! Hah? Kenapa? Ini semua itu ulahnya Aksa. Dia yang udah bunuh Nana. Dia kirim pesan lewat nomor gak dikenal. Anjing! Kenapa lu gak bisin aja kemarin? Kalau bakal kayak gini kejadiannya. Berani banget dia. Dia udah gak ada. Halo, Pak. Tolong datang ke apartemen sekarang ya, Pak. Di Jalan Kenanga. Halo kak, semuanya udah beres. Sungguh? Kan udah pastiin kalau dia benar-benar udah mati. Iya, dia sudah tidak bernyawa sekarang. Ini akibatnya. Kalau sudah mencampuri urusan Aryana. Kerja bagus. Nanti kakak transfer uangnya. Oke. Semuanya minggir. Ini area penyelidikan. Jangan ada yang masuk. Kalian yang menemukan korban. Iya, Pak. Pas kami datang dari apartemen ini, tiba-tiba dia jatuh dari atas. Dari ketinggian sana. Jatuh saat kalian baru datang. Iya, Pak. Kami bahkan belum sempat ketemu dia. Saya sempat chat dia, Pak. Tapi masih centang satu. Kami pikir dia nggak ada di apartemen. Kalian ada yang tahu kejadian terakhir? Atau hal yang mencurigakan beberapa hari ini? Enggak, Pak. Tapi Nana itu tinggal sendiri. Orang tuanya udah nggak ada. Ada CCTV di sini. Ada, Pak, tapi cuma beberapa titik yang aktif. Lorong utama dan pintu masuk. Kami akan amankan TKP dan jenazah akan dibawa ke forensik. Kalian semua mohon jangan kemana-mana dulu. Kami akan panggil satu persatu untuk dimintai keterangan. Nana dibunuh. Iya ya. Ini udah gak bener, Aryana. Aksa, mereka...
Enggak. Ini nggak mungkin terjadi. Algara. Aku sayang kamu, Algara. Algara itu cuma buat gue. Reva, dia nggak boleh ngerebut milik gue. Reva. Mulai sekarang dan detik ini juga, jangan pernah lagi kamu muncul di hidup Algara. Tante Marisa, dia cuma bohong bilang kayak gitu ke gue. Dia kan orangnya suka bercanda. Mana mungkin dia bilang kayak gitu ke gue. Aku sayang Algara sayang gue. Nanti kita mau menikah, terus punya anak. Lucu banget. Aryana mau menikah sama Algara. Nyonya kenapa ya? Kok ketawa-ketawa sendiri? Terus tadi bilang mau nikah sama Algara. Bukannya Algara itu pacarnya Non Repa? Aduh, Bibi jadi bingung ini. Antara dia stres atau waras. Bibi. Hah? Bi, aku mau nikah sama Algara, Bi. Besok Algara mau ngelamar aku. Lucu banget. Hah? Nanti Bibi datang ya ke pernikahan aku sama Algara. Dan Reva, dia nggak boleh ikut. Dia udah ngerebut Algara dari aku. Bibi. Aduh, Nyonya kenapa sih? Kok jadi nggak waras gini? Aduh, kok Bibi diem aja sih? Cep-cepin Aryana dong. Iya ya, cep. Udah jangan nangis ya. Sayang. Sayang, kamu nungguin aku ya? Maaf ya, tadi aku lagi banyak kerjaan di kantor, jadi pulangnya agak telat. Kamu udah makan belum? Kita makan bareng yuk, Mas lapar banget nih. Aku nggak bisa kayak gini terus. Hidup sama aki-aki yang nggak pernah aku cintai. Reva, dia udah ngerebut Algara dari gue. Cinta pertama gue direbut sama Reva. Gue nggak akan biarin lo bahagia di penderitaan gue, Rev. Kalau gue nggak bisa milikin Algara, setidaknya gue bisa dapetin hartanya bokap lo. Sayang, ayo makan. Ayo, Mas. Aryana, kamu, apa yang kamu lakuin, ha? Maafin aku, Mas. Aku udah capek sama drama ini. Aku tuh gak pernah mencintai kamu, Mas. Harusnya kamu tuh mikir dong. Kamu itu udah aki-aki. Selama ini aku cuma menginginkan harta kamu aja. Dan malam ini, aku akan dapetin semuanya. Tega kamu, Aryana. Tega? Hei aki-aki, kamu tahu? Reva udah ngambil Algara dari gue. Dan sekarang, Algara udah gak cinta lagi sama Aryana. Ini semua karena anak lo bajingan itu. Oke, gue gak masalah kalau gue gak sama Algara. Tapi setidaknya, gue dapetin harta rumah ini. Tuhan dia. Enggak, Non Repa harus tahu ini. Ngapain lu? Bukain HP gue ya?
Dih, apaan sih? Orang gue tadi cuma lihat HP lu tuh ada notif. Non Reva pulang, Non. Tuhan dia, Ariana jadi Sumala. Hah? Bibi nyuruh aku pulang. Ariana jadi Sumala, maksudnya? Hah, perasaan gue gak enak banget. Hah. Kenapa? Ada masalah? Larissa, gue mau pulang sekarang. Hah? Ini udah malam anjir. Mana boleh, lo tau sendiri kan satpam di sini galaknya kayak apa. Kalau lo kabur, lo bakal dapet hukuman yang besar. Gue gak peduli, papi gue lagi gak aman sekarang. Gue takut papi gue kenapa-napa, Sah. Please, tolongin gue untuk keluar dari sini. Tapi ini resikonya besar banget, Rev. Yaudah, ayo, gue bantuin lo. Cuman ada satu jalan yang menurut gue aman. Lo harus manjat dinding yang lumayan tinggi. Oke, gimana kalau kita pergi sekarang? Tapi lo naik apa kesananya? Malam-malam gini mana ada taksi? Iya juga ya. Aduh, gimana ini? Algara, ya. Kamu tunggu di sana ya. Aku kesana sekarang juga. Bibi mau lari kemana lagi, Bi? Bibi gak bisa kemana-mana. Nyonya sadar, Nyonya. Nyonya. Sialan. Kemana aja kamu baru sampai? Cepat ambil semua uang yang ada di rumah ini, termasuk barang-barang yang mahal. Kita udah gak ada waktu lagi. Gue mau urus Bibi. Bibi! Bibi di mana, Bi? Bibi! Bibi ngumpet di mana sih? Oh, Bibi ceritanya pengen main petak umpet sama aku. Aku cari ya. Ya Allah, tolongin hamba ya Allah. Lindungi hamba dari Ariana. Hutang hamba masih banyak ya Allah. Hamba gak mau mati. Gak mau. Bibi? Bibi? Ariana tahu, pasti Bibi di sini. Udah pergi. Sekarang lo panjat tembok ini. Cepetan. Gimana? Ini tinggi banget anjir. Gak bisa gue. Ayo buruan, naik ke punggung gue. Tapi beneran gak apa-apa? Kuat gak? Gak apa-apa, udah cepat. Kita udah gak ada waktu lagi. Larissa, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Makasih ya, lo udah mau bantuin gue. Gue pergi dulu. Iya, sama-sama. Lo hati-hati ya di jalan. Maafin gue kalau gue banyak salah sama lo. Right now I'm shameless, screaming my lungs out for you. Not afraid to face it. I need you more to Halo Jeff, tolong lo telepon polisi ke rumah Reva sekarang juga. Hah? Buat apa? Oh, udah cepet. Kita udah gak ada waktu lagi. Gue sama Reva lagi di jalan sekarang. Ariana lagi gak beres. Oke, Al. Gue sama temen-temen kesana sekarang juga.
kamu udah ambil semuanya? Udah kak, semuanya udah gue ambil. Kaya kita kak. Bagus, kakak juga udah beresin 2 manusia itu. Yaudah ayo, kita pergi dari sini sebelum ada orang yang datang. Screaming my lungs out for you, not afraid to face it. Reva? Mau pergi kemana kamu, Ariana? Terlambat loh, Rev. Semuanya udah hancur. Papi lu udah sekarat. Bajingan lo, Ariana. Kenapa lu jahat banget ke keluarga gue, ha? Salah keluarga gue apa kalau anjing? Lo udah hancurin hidup gue. Mau kemana lo? Gak ada ampun buat lo sekarang anjing. Gue cuma ingin hidup lo hancur. Lo nggak pantas dapetin ini semua. Sekarang lo akan menyusul temen lo, Meli. Maksud lo, jadi lo yang udah bunuh Meli, hah? Ya, orang terdekat lo semuanya akan mati. Termasuk lo. Angkat tangan. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Reva, Reva, lepasin gue, lepasin. Hei Reva, kembaliin Algara gue. Pak, besok aku sama Algara mau menikah. Nanti bapak polisi jangan lupa datang ya. Iya ya. Hihi, stres. Kayaknya dia udah gila deh. Seobsesi gitu kah dia sama Algara? Anjir, sampai kayak gitu. Algara sayang, besok kita mau menikah. Tapi Tante Marisa dia udah gak percaya lagi sama aku. Bawa dia sekarang. Tapi Papi bangun, Pi. Reva di sini, Pi. Papi, ini Reva, Pi. Reva di sini. Reva, kamu gak apa-apa, nak? Enggak, Reva nggak apa-apa, Pi. Sayang, maafin papi ya.
Papi udah gak percaya sama kamu. Kalau Aryana itu orang yang jahat. Maafin Papi kalau belum bisa menjadi ayah yang baik buat kamu. Enggak, Pi, enggak. Papi bangga sama kamu. Kamu udah jadi anak yang kuat. Reva, jangan nangis. Papi gak suka lihat kamu nangis begini. Algara, Papi titip Reva ya. Tolong kamu jagain dia baik-baik. Iya Om, Algara akan selalu jagain Reva. Ya udah sayang, Papi pamit pergi dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik. Papi. Hal, Papi, Hal. Pi, aku berhasil lewatin semuanya. Masalah yang aku hadapi, semua rintangan yang aku jalani. Tapi kenapa Papi harus pergi ninggalin Reva? Reva sayang banget sama Papi. Dan Reva janji, Reva bakal terus kuat buat Papi. Tapi sekarang, izinin Reva nangis dulu ya. Sekali ini aja. Rev, kamu gak sendiri. Aku tahu ini berat banget, tapi aku di sini buat kamu. Papi pasti bangga. Dia pasti ngeliat kamu sekarang di atas sana dan tersenyum karena kamu kuat. Terima kasih, Pi. Udah jadi rumah buat Reva selama ini. Aku sayang Papi. Semoga Papi tenang ya di sana. Gue gak gila. Mereka yang gila. Reva, lo hancurin hidup gue. Gue cuma mau Algara. Cuma dia. Kenapa lo rampas dia dari gue? Algara, denger gak? Gue cinta sama lo. Gue ngelakuin semuanya buat lo. Algara pasti datang. Iya, dia pasti jemput Aryana. Nikahin Aryana. Nanti aku pakai gaun putih. Kita tinggal di rumah besar. Punya anak. Iya ya. Dia makin parah. Dia suka ketawa sendiri, kadang nangis, kadang manggil nama orang sambil teriak-teriak. Kata dokter sih, dia udah ngalamin gangguan jiwa berat, trauma dan tekanan batin. Semua bakal mati. Semua. Semoga hari ini aku dapat makanan deh. Mana ya? Heh, ngapain kamu? Kamu mau maling ya? Hah, enggak Bu. Saya cuma cari makanan di sini. Saya lapar. Saya nggak bermaksud mencuri. Halah, alasan kamu. Pergi nggak kamu dari sini? Pergi!
Aduh, dingin. Lapar. Kenapa hidup gue jadi kayak gini? Apa ini karma buat gue? Karena gue udah jahat sama Reva. Itu siapa ya? Kasian banget. Tapi kayak Sayang, kamu lihat apa sih? 深呼吸して見上げて空の果てあなたの声が